Apa artinya sahabat dunia? Apakah kita harus membenci dunia? Kenapa kita bisa menjadikan diri kita musuh Allah? Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa Bapa sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang harusnya binasa beroleh selamat. Tuhan tidak mau kita membenci sesama. Teman-teman kita yang mungkin memiliki kepercayaan yang berbeda, Tuhan pasti tidak mau kita benci mereka. Tapi apa maksud firman Tuhan ketika dikatakan, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini yang menjadikan dirinya musuh Allah? Sahabat dunia bicara soal jangan sampai kita hidup seperti dunia, dalam cara hidup, dalam prinsip hidup, dalam keinginan-keinginan duniawi. Roma 12 ayat 2 berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa maksud firman Tuhan menjadi sahabat dunia? Ketika kita punya sahabat, kita akan menjadi serupa dengan sahabat kita itu. Pernahkah Anda punya sahabat dan ketika belanja Anda mulai cari baju yang sama, kembaran, kita beli gelang persahabatan, kita beli barang-barang yang serupa. Kita akan menjadi seperti dengan siapa kita dekat. Menjadi sahabat dunia memiliki pengertian kita menjadi serupa dengan cara-cara hidup mereka. Kita memegang prinsip hidup seperti orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian kita hidup dengan berbagai hawa nafsu, keinginan duniawi. Kita tidak perlu benci orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi kita tidak perlu mengikuti cara hidup mereka. Kita tidak perlu hidup dengan prinsip hidup mereka. Dan kita harus mewaspadai supaya kita juga jangan sampai dipenuhi dengan hawa nafsu, keinginan duniawi seperti mereka. Karena seharusnya kita yang sudah mengenal Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kita belajar membedakan apa kehendak Allah bagi kita. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yakobus 1 ayat 27 berkata begini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Salah satu bentuk ibadah dalam Yakobus 1 ayat 27 diajarkan adalah dengan menjaga diri kita supaya kita nggak dicemarkan oleh dunia. Anda pasti mengerti bahwa ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika Roh Kudus pertama kali menjamah kita lahir baru, kita mulai mengerti, mata hati kita dibukakan bahwa sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita betapa sia-sianya, betapa hancur-hancurannya. Kita nggak ngerti apa itu kekudusan, kita nggak ngerti apa itu takut akan Tuhan. Hal pertama yang Tuhan lakukan ketika saya pertama kali dijamah oleh Tuhan adalah saya diingatkan akan dosa-dosa saya diingatkan tentang cara hidup saya yang salah. Dan ketika kita mulai berbalik, bicara soal metanoia, pertobatan, ketika kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, kita keluar dari belenggu dosa, jangan sampai lagi kita membiarkan hidup kita dicemarkan oleh dunia. Tuhan tidak mau kita benci dunia, tapi Tuhan tidak mau kita hidup dengan cara-cara dunia lagi. Mari hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 11 berkata gini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Well, kita pasti lihat di sekeliling kita. Sebagai minoritas, kita akan banyak ketemu dengan orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Orang-orang yang mereka belum ngerti kebenaran, dan bagi mereka itu nggak salah karena mereka nggak ngerti. Tapi bagi kita yang sudah ngerti kebenaran, kita tahu apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka menghabiskan uang mereka menghabiskan waktu mereka dengan gaya hidup yang salah. Harusnya kita yang ngerti, kita nggak ikut-ikutan. Karena firman Tuhan berkata, jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang nggak berbuahkan apa-apa. Jangan sampai kita buang hidup kita, waktu kita, kekuatan, harta kita
hidup kita yang berharga untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan sudah bawa kita keluar dari situ. Hal-hal yang sia-sia, yang hanya membinasakan jiwa kita. Ada anak-anak muda tuh yang sering nanya sama saya, Kak Heni, apa sih batasan dalam pacaran yang kudus? Sebenarnya saya berpikir mereka bukan mau belajar, tapi beberapa dari mereka itu ingin minta izin, membenarkan diri, mencari pembelaan. Mereka tanya, ciuman boleh nggak? Well, ini batasan pacaran dalam kekudusan. Yang pertama sopan, yang kedua ada nilai penghargaan, dan yang ketiga tidak saling merusak atau menjatuhkan. Ini saran saya buat anak-anak muda. Anda mau hidup dalam kekudusan? Jauhi titik rangsang. Apa itu Kak Heni? Jangan pura-pura nggak tahu. Kita semua punya titik rangsang yang berbeda. Ada orang yang dipegang jempolnya aja mungkin merangsang. Ya udah jangan sentuh jempolnya. Ada yang dipegang tangan aja udah gemeteran. Udah langsung lupa diri, udah jangan pegang tangannya. Ada orang yang mungkin dipegang pahanya, jadi titik rangsang. Ya udah jangan pakai celana yang terbuka kalau pergi dengan pacarmu gitu kan. Jauhi titik-titik rangsang, jangan mencobai diri sendiri. Enggak Kak Heni, saya kebal. Baal sejauh mana? Ciuman gak apa-apa Kak Heni, saya gak merangsang. Really? Itu alasan. Kalau kita mau pacaran dalam kekudusan, saya selalu percaya gini. Kita sopan, ada nilai penghargaan, dan kita tidak saling merusak atau menjatuhkan. Ketika kamu mencintai sesuatu, kamu akan menaruh nilai penghargaan yang tinggi di situ. Kamu akan jaga baik-baik. Saya pernah kasih contoh soal handphone. Betapa kalau kita sayang sama handphone kita jaga baik-baik. Kalau jatuh aja saya sakit gigi banget gitu, sakit hati. Kenapa kalau kita bilang sayang, kita benar-benar cinta sama seseorang, kita nggak bisa memberi nilai penghargaan buat mereka. Kita nggak akan merusak atau menjatuhkan hal-hal yang sangat berharga buat kita. Kalau Anda punya jam tangan yang mahal, kalau Anda sayang sama jam tangan itu, Anda tahu jam tangan itu punya nilai, Anda beli dengan harga yang mahal, Anda nggak mungkin banting-banting itu kan. Kalau kita memang sayang, kita betul cinta, kita akan jaga. Kita tidak akan merusak dan kita tidak akan menjatuhkan. Jangan pacaran dengan cara-cara dunia. Amsal 9 ayat 17 bilang gini, air curian, manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Segala sesuatu yang gak halal itu rasanya memang menggoda. Tapi dengar, jangan sampai kita gak tahu ayat lanjutannya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Bicara soal hidup dalam dosa, ujungnya itu maut. Dunia selalu menghalalkan yang najis. Prinsip dunia berbeda dengan kita. Buat mereka hal-hal yang cabul itu biasa. Tapi harusnya kita ngerti itu salah. Hal-hal yang cabul bukan hiburan buat kita. Itu dosa. Jangan menghalalkan apa yang tidak halal. Air curian manis, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Heran, orang itu lebih nafsu kalau itu masih belum sah gitu ya. Masih pacaran itu kayaknya lebih hot gitu. Tapi setelah nikah, tahukah Anda? Dengar baik anak-anak muda yang belum nikah. Orang-orang yang sudah menikah, hari ini keluhannya berbeda. Istrinya males diajak yang asik-asik. Ngerti kan? Kenapa kok bisa gitu? Giliran udah halal, malas. Tapi giliran belum halal, semangat. Dosa selalu menggiurkan daging kita. Anda yang harus belajar menguasai diri Anda. Kalau kita ikut Tuhan, jangan lagi pacaran dengan gaya dunia. Kita harus beda. Kalau Anda sama teman-temanmu yang dunia gak ada bedanya, ada yang salah. Lu udah diapain aja pacar lu? Oh, gua sih udah begini. Gak perlu saingan begituan. Prinsip dunia dengan prinsip firman Allah pasti berbeda. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kita jaga hidup kita kudus. Kita adalah bait Roh Kudus.
Tapi cara-cara dunia jelas berbeda. Free sex dianggap biasa, kumpul kebo itu normal, prom night menjadi ajang melepas keperawanan dan keperjakaan. Hei, itu budaya mana? Budaya dunia. Kita tidak perlu ikut-ikutan seperti mereka. Ada yang bilang gini, mumpung masih muda lah ya, YOLO, you only live once. Anda cuma hidup sekali, dibilang puas-puasin aja. Listen, selalu ada harga bayar dari semua tindakan kita. Bakal nyesel gak besok-besok? Jangan bangun sesuatu yang gak ada ujungnya. Jangan bangun yang gak ada hasilnya. Dan kalau Anda tahu bahwa apa yang Anda kerjakan itu ujungnya cuma sia-sia, menyesatkan Anda, merusak masa muda Anda. Apaan hamil di luar nikah biasa? Nggak biasa. Ada tanggung jawabnya. Berapa banyak hari ini anak muda yang sudah nggak punya keperawanan, mereka merasa hidupnya nggak berharga. Ya udahlah, sembarang sama siapa aja. Nggak sedikit yang tanya sama saya, Kak Heni, saya sudah nggak perawan, masih ada nggak yang mau sama saya? Nilai hidupmu menjadi rusak karena engkau nggak jaga masa mudamu. Jangan bilang mumpung masih muda. Justru saya mau bilang gini, mumpung masih muda, kerjalah sungguh-sungguh, bangun hidupmu. Kenapa nggak pensiun muda? Jangan hanyut dengan keinginan duniawi. Banyak orang ketika mereka bekerja, mereka berusaha punya bisnis, mereka udah nggak pegang nilai-nilai firman Allah. Mereka ngikuti keinginan-keinginan duniawi. Jangan sampai kita menginginkan hal-hal duniawi lebih daripada perkara-perkara ilahi. Jangan jadi serakah. Boleh kaya tapi jangan serakah. 1 Yohanes 2 ayat 15 bilang ini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ingat pertama kali Yesus di padang gurun puasa 40 hari, Yesus dicobai oleh iblis dalam 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yesus tolak 3-tiganya. Demikian pun harusnya kita. Jangan sampai kita tergiur sama hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi. Gak ada habisnya, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen begini, pengen begitu, pengen keliling dunia, pengen jadi orang kaya, pengen segala-galanya, pengen punya kedudukan tinggi dan sebagainya. Kita lupa bahwa hidup di dunia ini sementara. Jangan sampai kita terlalu cinta sama apa yang kita punya di dunia sampai kita lupa apa yang akan kita bawa ke sorga. Ketika dibilang kasih akan dunia, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Gak heran gini, demi harta, demi kekayaan, orang tuh sampai tega gak punya belas kasihan sama saudaranya. Tega gak punya belas kasihan sama sesamanya. Kalau kita sangat-sangat serakah, kita sombong, kita ingin kaya, itu yang membutakan mata hati kita. Kita akan jadi orang-orang yang gak punya hati nurani. Jangan jahat demi berkat. Jangan menjadi kaya dengan cara dunia. Berbisnislah dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Cinta uang itu membutakan mata hati orang. Amsal 6 ayat 30. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Banyak orang bilang gini, Bu, kalau nggak nipu nggak laku. Bu, kalau nggak nyuap nggak menang, nggak dapet. Tender diambil orang terus. Bu, kalau nggak ikut-ikut dengan cara mereka, kita nggak dapat apa-apa. Mika 7 ayat 3 bilang gini, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Bayangkan, keserakahan, uang, cinta uang membutakan mata orang. Tangan kita tidak boleh cekatan berbuat jahat, tapi harus cekatan berbuat baik. Jangan jahat demi berkat. Firman Tuhan selalu berlawanan dengan prinsip dunia. Dengar baik.
Kalau Anda ingin hidup dengan prinsip firman Tuhan, jangan ikutin cara-cara orang dunia. Suap itu biasa, jangan. Lakukan firman Tuhan. Bu, nanti saya enggak kaya-kaya. Apa lebih baik kaya di dunia tapi hidupmu enggak selamat? Atau Anda ingin Anda selamat tapi hidupmu biasa di dunia? Bu, maunya kaya di bumi, kaya di sorga. Semua orang juga maunya begitu. Tapi kalau pilihannya Anda hidup sederhana, tapi hidup Anda berkenan kepada Allah, Anda tahu Anda akan beroleh bagian dalam kerajaan sorga, Anda pilih mana? Saya lihat ada orang-orang yang begitu serakah, gak ada puasnya. Tega sama sesama, nipu sana sini, ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang gak seharusnya anak-anak Tuhan buat. 1 Korintus 10:24 bilang, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Cara dunia gini, yang penting gue untung, gak peduli lu buntung. Yang penting dagangan gue laku, gak peduli orang celaka, orang sakit, orang kena kanker. Tapi firman Tuhan bilang, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah mencari keuntungan orang lain juga. Kita harusnya mikirin, produk saya bermanfaat gak ya buat konsumer? Produk saya bermanfaat gak buat orang banyak? Apakah pelayanan saya ini menolong hidup orang? Yang dipikirin duit mulu, cuan, untung. Ketika Anda buat begini, sarangi Anda mengasihi orang atau Anda cuan. Kodenya sama. Cuan juga katanya begini. Dengar baik. Prinsip dunia selalu berlawan dengan firman Allah. Cara-cara dunia, korupsi, suap, saling menjatuhkan, mencuri, menipu, menindas, merampas, itu halal. Yang penting saya untung. Kita tidak boleh seperti itu. Jangan sampai kita jadi sama dengan dunia, ngikuti cara mereka. Kita harus pegang firman Tuhan. Jangan jadi serupa dengan dunia. Karena ketika kita menjadi sahabat dunia ini, kita ngikutin cara mereka, kita sedang membangun permusuhan dengan Allah. Jangan lagi hidup dengan cara-cara yang lama. Ingat ketika Tuhan jamah hidup kita, ketika mata hati kita dibukakan, kita sadar kita hidup dalam dosa, kita hidup sia-sia, lalu Tuhan pulihkan kita. Jangan lagi kembali ke dosa yang lama. Jangan lagi balik lagi ke hidup yang lama. 1 Petrus 1:14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu kita masih bodoh, kita buat semua itu. Tapi Rasul Paulus bilang, apa yang dulu aku anggap keuntungan, hari ini aku anggap rugi karena Kristus. Karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia daripada segalanya. Jangan lagi sia-siakan. Tahukah Anda bahwa dosa itu memisahkan kita dari Allah? Yesaya 59 ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Gak heran Tuhan gak jawab-jawab doa kita. Karena dosa selalu memisahkan kita dari Allah. Kadang-kadang saya sampai bingung kalau ketika mendengar, gak ada bedanya orang Kristen sama orang dunia. Gak ada bedanya orang Kristen dengan orang dunia. Menggambarkan kegagalan kita sebagai anak-anak Tuhan menghidupi kebenaran. Kita menjadi sahabat dunia, bukannya menjadi teladan bagi mereka. Harusnya kita ini jadi terang di tengah kegelapan, bukannya terang yang berbaur dengan gelap. Harusnya kita bisa jadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Bukannya malah belajar hidup mereka. Galatia 5. Mari lihat, uji dirimu sendiri. Apakah ini masih engkau lakukan? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dengar baik, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau Anda bilang, Bu Heni, selamat itu kasih karunia. Betul, tapi jangan menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Kalau kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah, jangan salahkan Tuhan.
Harusnya hidup kita beda. Kita udah tinggalkan semua hal-hal ini, semua yang berbau daging. Loh Bu Heni, kita kan masih hidup dalam daging. Yes, makanya kita masih makan. Makanya kita masih perlu minum obat. Tapi dengar baik, kita tidak perlu ikut cara hidup dunia. Kalau orang bilang gini, pernah gak Anda dengar? Orang gereja sama orang dunia sama aja. Kok gereja sama ya kayak dunia ya? Ini statement-statement yang dibuat karena melihat hidup orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang gak jadi kesaksian. Kalau kita gak ada bedanya sama orang dunia, ada yang salah sama kita. Kadang-kadang kita takut ditolak, kadang-kadang kita takut malu, kita takut diejek, freak gitu. Freak itu istilahnya orang aneh. Enggak, kita gak aneh. Kita ngerti kebenaran. Kita gak perlu jadi aneh dengan tingkah laku, dengan sok jadi penghakim, memberikan penghakiman ke sana sini. Ada orang-orang tuh yang merasa diri benar lalu menghakimi orang lain. Nggak perlu gitu. Tapi paling nggak gini, mereka lihat prinsip hidup kita. Kita nggak ngomong jorok, kita nggak nyuri, kita nggak nipu. Waktu diajak, yuk main perempuan, kita nggak mau. Waktu diajak judi, kita nggak mau. Orang bisa lihat kita punya prinsip hidup yang berbeda. Kita nggak sama dengan mereka, tapi kita tetap baik sama mereka. Hidup kita jadi teladan buat mereka. Mari lihat, apakah hari ini kita lebih banyak kedagingan atau hidup dalam buah roh. Buah roh bicara soal kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah kita punya itu? Karena dalam Galatia 5:24 berkata gini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perbedaan kita dengan dunia adalah gini, kita juga masih punya hawa nafsu, kita masih punya keinginan daging, tapi kita menyalibkan itu. Kita menguasai diri kita nggak ikut. Kelihatannya apa yang mereka lakukan dalam dosa itu sangat menggiurkan. Ya benar, karena kita tahu enaknya, karena kita pernah hidup di dalamnya. Tapi setelah kita mengerti kebenaran, kita berusaha menyalibkan diri kita nggak ikut lagi dengan perbuatan-perbuatan dunia yang kita tahu itu sia-sia.